Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan hari ini, kita mulai dengan presentasi terlebih dahulu yang mendapat jatah kemarin ya. Silahkan mau siapa duluan? Dari hasil diskusi kelompok saya, kami beranggapan bahwa untuk sisi kanannya itu adalah banyak cara mengambil 2K+1 bilangan dari himpunan 012 sampai N. Dan Oke. untuk sisi kirinya, di- dimisalkan diberikan sebarang K kurang dari atau sama dengan M, dan kurang dari atau sama dengan N, dan banyak cara mengambil K bilangan dari bilangan yang lebih kecil dari M, K bilangan dari bilangan yang lebih besar dari M, dan M itu sendiri. Mhm. Banyak cara mengambil K bilangan dari himpunan 012 sampai M-1, dan K bilangan dari himpunan M+1, M+2 sampai N, dan M itu sendiri. Mhm. Yang kiri gimana tadi? Kok masih belum kelihatan ada jumlahannya ya? Iya enggak? Dari sisi kanan jelas lah. Kita punya himpunan isinya ada N+1. Mau kita ambil 2K+1 kan berarti ya kombinasi N+1 diambil 2K+1. Kalau yang bawah kita ngambil, jadi M-nya ini ya kayak sudah dipecah gitu ya. Ya enggak? M-nya sudah fix duluan kan ini? Atau belum? M-nya gerak ya berarti ya? Sudah fix. Sudah fix ya? Tapi kan Ya, M-nya kan gerak dari K sampai N min K kan? Oh iya, 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 iya. Ya K-nya kan yang fix kan berarti kan? Oke. Terus nanti ambil yang di situ. Oke, jadi M kombinasi K dikali N minus M kombinasi K ya. Terus untuk mengatakan dia nanti bentuknya jumlahan gimana? Saling asingnya kenapa Pak? ya. Mengatakan apa? eh, yang dari sisi kiri itu nanti jadi jumlahan semua itu semua. Hmm, ya karena pengambilan M-nya ini ya berbeda-beda ya. Jadi ya mungkin sedikit masukan ya ketika menuliskan. Mungkin ini tadi sudah muncul ketika dipresentasikan, tetapi kan sewaktu ujian itu kan yang dinilai itu kan apa yang ditulis itu kan. Nah, jadi saat ya nanti kalau misalkan waktu entah itu kuis entah itu ujian kan. Jadi dituliskan saja dengan lebih detail kan. Jadi contohnya ini yang di sisi kiri itu kan bentuknya ada jumlahannya. Nah, terus berarti kan kita harus menyampaikan juga itu kan. Nah, ini yang belum muncul ya. Jadi kita belum eh, ada klaim meskipun ya cukup jelas di situ. Ketika M-nya dia berbeda-beda itu kan berarti kasusnya kan saling asing satu sama lain. Nah, tetap harus dimunculkan ya kata-kata itu tadi yang saling asing itu kan. Supaya hasil akhirnya itu bisa berbentuk yang jumlahan kan. Oke. Ya, Ah, yang itu. Dan terima saya kasih rasa Pak. sudah sangat bagus ya ini. Oke, terima kasih Mas Atur Reza. Oke, sudah sangat bagus ya ini kelihatan ya dari sisi kanan sisi kiri ya. Dan pakainya kan bilangan, jadi cukup jelas saya rasa untuk mecahnya kan. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Ada dua soal kan kemarin, total kan tiga kan, masih ada dua lagi. Perwakilan salah satu. Tes, ini suara saya Oke, terdengar belum ya?
Ya, terdengar. Oke, silakan. Ini mungkin Hendra bisa share screen dulu ya. Oh, sebentar Pak, baru ada kendala maaf. Nah, oke. Ya, nanti kemungkinan ini ya, eh, saya edit sebelum di-upload ya, biar apa, lebih nyaman untuk dilihat ulang. Oke, jadi maaf sebelumnya Pak, kalau kemarin saya Ya. coba yang ada di persamaan yang ada di PPT, itu setelah saya Ah. buktikan ternyata persamaannya salah. Jadi mungkin Oh, ada salah ada di ini ya, PPT. ada Iya, jadi typonya mungkin. iya. Jadi saya modifikasi dikit baru bisa saya buktikan kalau persamaannya benar. Bisa di zoom nggak? Agak kecil soalnya. Ah, oke. Ya, oke. Silakan. Nah, oke, di sini akan dibuktikan bahwa sigma dari M pilih K untuk M sama dengan K sampai N ini sama dengan N plus satu pilih K plus satu. Untuk bilangan bulat K dan N dengan K-nya lebih besar dari nol dan K kurang dari sama dengan M. Nah, untuk cara yang pertama, ini untuk di sisi kanan, misalkan ada N plus satu kartu, ini saya pilih 6 kartu. Misalkan kartunya itu adalah kartu A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari ke-6 kartu itu akan saya pilih M plus satu kartu, yaitu 3 kartu. Sehingga untuk cara satu ini, total kemungkinannya ada kombinasi 63 atau N plus satu pilih N plus satu. Di sini cukup jelas ya, Pak. Mhm. Sudah kelihatan. Terus cara duanya, oke. Bisa lanjut. Oh, maaf. Ya. Dan untuk cara yang kedua ini saya akan menggunakan cara yang ada di ruas kiri. Nah, Hmm. tadi cara memilih 3 kartu dari 6 kartu yang ada, itu saya bagi menjadi beberapa kasus. Yang untuk kasus pertama, itu dari susunan 3 kartu yang ada, kartu A ini harus ada di dalam susunan kartunya. Jadi, daftar susunan kartunya untuk kartu A ada di dalam susunan kartu tersebut ada ABC, ABD, ABE, dan seterusnya. Nah, untuk susunan kartu yang ini, diperhatikan bahwa kartu pertama itu adalah kartu A. Nah, Mhm. sehingga sekarang kita tinggal mencari sisa kartunya, yaitu kartu B, C, D, E, dan F. Ada 5 kartu untuk kita Mhm. tempatkan di 2 tempat di belakang A. Itu sama saja dengan 5 kombinasi 2. Untuk kasus yang kedua, em, itu adalah dipilih 3 kartu dengan kartu B-nya itu ada di dalam susunannya tanpa kartu A karena kartu A tadi udah dipilih di sebelumnya. Nah, ketika kartu B ini ada di dalam susunan, jadi daftar semua susunannya itu adalah BCD, BCE, BCF, dan seterusnya. Nah, di sini dalam susunan ini kartu B itu ada di urutan kartu pertama. Nah, dari 6 kartu tadi, karena A dan B sudah dipilih, artinya tinggal ada 4 kartu yang tersisa, yaitu kartu C, D, E, dan F, yang akan kita tempatkan di belakang B Mhm. dalam 2 tempat. Artinya sama saja dengan kita memilih 4 dari 2. Dari 4 kartu yang sisanya tadi, kita tempatkan di 2 tempat di belakangnya B. Kemudian untuk yang kasus ketiga, ini ketika kartu C-nya ada di dalam susunan 3 kartu tersebut tanpa kartu A dan B. Jadi daftarnya itu ada CDE, CDF, dan CEF. Nah, dalam susunan ini itu kartu C ada di urutan pertama. Sehingga sisa kartu yang kita punya itu ada
tinggal tiga, yaitu D, E, F. Nah, sekarang kita tinggal mencari caranya menempatkan tiga kartu sisa itu ke dua tempat di belakang C. Jadi kemungkinannya ada tiga kombinasi dua. Untuk yang kasus keempat, ketika kasus D ini dimasukkan ke dalam susunan kartunya tanpa kartu A, B, dan C. Nah, di sini kita tinggal punya sisa dua kartu, yaitu E dan F. Dan dari dua kartu ini akan kita tempatkan di belakang kartu D, Mhm. yaitu sama dengan dua kombinasi dua. Nah, dari keempat kasus tadi itu adalah kasus yang saling asing, sehingga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk menjumlahkan kasus-kasus ini, yaitu tadi dari awal dua kombinasi dua ditambah tiga kombinasi dua tambah empat kombinasi dua ditambah lima kombinasi dua. Ini bisa saya tuliskan menjadi K kombinasi K ditambah K plus satu kombinasi K ditambah K plus 2 kombinasi K ditambah N kombinasi K. Atau dalam notasi sigma, itu bisa dituliskan sebagai sigma M pilih K dari M berjalan dari K sampai N. Nah, dari cara satu dan cara dua ini kan adalah cara untuk memilih 6 dari tiga kartu tadi. Ini artinya cara satu yaitu di ruas kanan sama dengan cara dua yaitu ruas kirinya. Jadi terbukti bahwa sigma M pilih K untuk M berjalan dari K sampai N itu sama dengan N plus satu pilih K plus satu. Oke. Oh iya, ini indeks. Oke, yang di beamernya ini ya, indeksnya yang nggak pas tadi ya. Harusnya Ya, bergeraknya dari K kan. Oke, ya terima kasih sudah di ini ya, di note ya, eh, revisinya. Ya, dari sisi ide saya rasa cukup jelas ya. Cuma ini bisa dikatakan kendala yang ya cukup sering ya, yang muncul tuh kan. Jadi cara satu saya rasa oke lah, nggak ada masalah. Cuma kan di sini posisinya tetap masih memunculkan apa? Ada kayak kasus tuh kan. Terus yang cara kedua kan juga kayak kasus ya. Jadi di sini kan seperti memilih ya kan. Jadi ketika kartunya kan A, B, C, D, E, F ya. N plus satunya kan berarti N-nya 5 terus tambah satunya kan. Berarti kan ini apa ya, ketika menjelaskan itu kan lebih ke uh, ya ya pakai contoh itu boleh. Tapi tetap ketika membuktikan itu perlu untuk kasus yang lebih umum kan. Jadi apa? Biasanya kalau di pembuktian itu alurnya adalah dibuktikan secara umum dulu. Terus setelah itu ketika mungkin dirasa itu kan langkah-langkahnya kurang jelas, nah baru kemudian diberi contoh gitu kan. Jadi ya ini uh, ya itu mungkin kendalanya ya. Jadi beberapa kali sih saya melihat yang terutama masih uh, tahun-tahun awal itu membuktikannya masih menggunakan contoh. Tapi overall ya langsung kelihatan ya dari contoh itu kan langsung kelihatan kalau oh buktinya seperti itu tuh kan. Jadi ide secara umumnya kan sebenarnya bisa diambil dari contoh dan itu yang perlu dibuktikan gitu loh. Jadi belum cukup kalau kita hanya mengklaim dengan contoh ini kita bisa membuktikan secara umumnya, gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat
eh, dari cara satunya lah. Sebetulnya kan penjelasannya kan bisa ini dulu. Misalkan kita ada N+1 kartu, ya kan? Terus kemudian mau dipilih sebanyak, sebentar. Itu yang di soal harusnya N+1 kombinasi M+1 ya? Ya nggak? Oh Yang di, iya, ya kan benar kan? iya. Ya, jadi ada, ya benar ya. Jadi itu kan sudah cukup tuh kan. Dipilih M+1. Nah, berarti kan nanti kita punya kombinasi N+1 M+1. Baru kemudian sebagai contoh, misalkan ada sebanyak sekian kartu tuh kan. Nah, terus habis itu ya nanti diperoleh 6 kombinasi 3 di situ. Nah, feelingnya itu kan jadi berbeda tuh. Jadi ketika kita membuktikan secara umum dulu, baru kemudian secara khusus dikasih contoh. Yang cara kedua kan juga sama kan. Jadi kita mau membagi jadi beberapa kasus ketika memilih M+1 kartu. Nah, dari situ misalkan kartunya bentuknya ini dikasih, ya biar mudah ya. Kalau mainnya A B C D itu kan kalau kita punya sebanyak N kan biasanya agak susah. Jadi ya mungkin bisa pakai A1 A2 dan seterusnya sampai AN+1 kan juga mungkin. Nah, kita bisa memilih yaitu uh, pemilihan dengan kartu A1 misal di susunan kartu. Nah, nanti kan penjelasannya kurang lebih sama dengan yang di sini itu kan. Terus yang kasus kedua apa, kasus ketiga apa itu kan. Nah, dan seterusnya. Jadi tetap pembuktiannya itu dari hal yang umum kan. Nah, perkara nanti ditambahi penjelasan menggunakan contoh itu tidak masalah kan. Dan saya rasa ide yang di sini sudah bagus ya. Cuma kan tadi yaitu terutama yang cara kedua kan, karena kan di sini kasusnya cuma ada 3 ya di cara kedua kan. Padahal kan secara umum kan ada dari sebanyak K sampai N ya, ada sebanyak N-K+1 ya kasus kan. Nah itu, jadi ya itu untuk masukan untuk yang adik-adik yang lain juga ya. Ketika nanti waktu mengerjakan kuis atau ujian kan, karena yang ditunjukkan kan secara umumnya gimana kan. Ya. Ah, ya, terima kasih ini sudah sangat jelas sekalian dari sisi idenya tadi. Cuma masukan saya itu tetap ditunjukkannya secara umum. Oke. Ya, makasih ya Mas. Ini. Oke, kita lanjut yang terakhir kemarin. Siapa yang ini? Oh ya, sama terima kasih juga tadi bisa di note ada ya salah ininya. Bener kan ya kemarin 3 kan? Yap, yang satu lagi siapa? Oke, ya, silahkan. Baik, izin untuk mempresentasikan ya, Pak. Yap. Jadi dari soal kami, itu kami mengambil permasalahan yaitu terkait banyaknya rute terpendek dari titik 0,0 ke titik X plus Y plus 1, M min X plus Y. Nah, Mhm. jadi sebelumnya itu untuk pembuktiannya kan itu kan kombinasi M+1 X plus Y plus 1. Nah, itu tuh bisa diubah menjadi sigma dari M min Y min X I sama dengan 0, kemudian juga bisa jadi kombinasi I plus X sama X dan kombinasi M min I min X. Y. Hmm, oke. Next. Belum bergerak ya. Atau memang layar saya yang belum ini ya? Sudah. Oke. Oh, bagus nih.
Next lagi, Sa. Nah, dari permasalahan tadi itu bisa diambil menjadi 3 kasus. Untuk yang pertama itu harus melewati titik x,0 dan x plus 1,0. Nah, untuk yang pertama itu untuk yang titik 0,0 atau x,0 itu bisa menjadi x plus 0 faktorial per x faktorial dikali 0 faktorial. Nah, ini menjadi x faktorial per x faktorial. Kemudian untuk yang titik x plus 1,0 itu bisa menjadi x plus y plus 1, m min x min y. Ya, kemudian untuk faktorialnya itu bisa menjadi min x faktor m min x faktorial per y faktorial dikali m min x min y faktorial. Terus untuk yang titik kedua itu harus untuk kasus yang kedua itu bisa melewati titik x,1 dan x plus 1,1. Nah, untuk yang titik x plus 1 itu bisa diubah menjadi melalui titik 0,0 itu menjadi x plus 1 faktorial per x faktorial. Kemudian yang untuk titik x plus 1,1 itu melalui x plus y plus 1, min x min y menjadi m min x min 1 faktorial per y faktorial dikali m min x min y min 1 faktorial. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk menggunakan indeks, itu titiknya melalui x, i dan x plus 1, i. Di mana yang titik x, ini melalui titik 0,0 itu menjadi kombinasi dari x plus 1 x dan kemudian untuk yang titik x plus 1 plus y, m min x min y itu melalui titik x plus 1, i. Terus menjadi kombinasi dari m min x min i, maaf gimana Pak? Nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Baik. Nah, untuk yang tadi titik x plus y plus 1, m min x min y, itu menjadi kombinasi dari m min x min i, y, sehingga banyak rute terpendek yang didapatkan, itu berdasarkan tadi yang pertama, bahwa dibuktikan sigma dari m min y min kombinasi dari x plus i, x, dan kombinasi dari m min x min 1. Hmm, oke. Ya, sudah ini ya, sudah baik ya. Saya belum belum pernah mencoba sebenarnya yang ini. Tapi ya cukup amazed dengan ini ya. Pembagian kasusnya juga saya rasa sudah cukup kelihatan kan. Karena pemilihan titik-titik yang dilewati itu kan ya otomatis ini ya. Dia jadi mengatakan saling asingnya gimana ini ya berarti. Lewati x,0 ya tapi sudah cukup jelas sih. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ini berkomentar atau berpendapat. Silahkan. Oke ya, sudah cukup jelas saya rasa. Ya, terima kasih sudah ini ya. Ya, sepertinya yang paling complicated yang terakhir.